dengan informasi wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya. Oke, seperti janji saya, karena tadi sempat ada yang bingung ya, klinik udara kok nggak ada, bukan nggak ada, kita undur sebentar ya, habis sholat Jumat ya, alhamdulillah. Saat ini kita sudah hadirkan dua narasumber dari RSUD Dr. Muhammad Saleh, klinik udara. Tentunya kita akan ngebahas seputar ini ya, dunia kesehatan dan pelayanan dari RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Di kesempatan siang hari ini tentu saja saya sangat antusias banget untuk berbagi informasi bareng dua narasumber kita. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Wassalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Halo, kok saya kedengeran satu ya? Oh iya, saya nunggu gitu beliaunya selesai. Iya. Ladies first, Mbak. Oh, ladies first. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke. Suara kata juga ini ya, Aha. mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, atau siang-siang gini mendengarkan klinik udara, semoga tidak makin jenuh atau semakin antusias itu mendengarkan. Nggak bakalan dokter, karena kita ditunggu sama mitra dengar semua. Gitu. Di kesempatan siang hari ini mungkin Anda sudah tahu flyer yang disebar oleh RSUD dan kami. Nah, mitra suara kata benar sekali ya. Kita kehadiran narasumber kita, spesialis paru di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Tentunya kita akan kenalan lagi yuk. Dari sebelah kiri saya tadi menyapa ladies first katanya ya. Benar, ini dokter, salah satu dokter paru di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Ini kawakan banget, siapa yang nggak kenal beliau sih. Silakan dokter menyapa para pendengar. Selamat siang mitra dengar suara kota sekalian. Semoga tetap antusias mendengarkan klinik udara, apalagi tentang topik-topik paru yang terkini. Itu yang kita harapkan ya. Oke. Kemudian sebelah kanan saya ini ada Dr. Adrian Yusdianto, spesialis paru juga ya dok. Selamat siang mitra suara kota. Kemarin kan juga beberapa minggu lalu Betul, ya dokter. saya di sini. Nah, saya kembali lagi ya kan. Kangen ya, Ada dok? temannya, iya. Oh, dong. takut sekarang, makanya ngajak temen Iya, gitu. kan teman kurang rame gitu Kurang kan. rame. Jadi sekarang sekalian Oke. mau bawa 10 orang, cuman kasihan mic-nya kurang gitu. Jadi, saya ngajaknya satu aja. Oke. Gitu. Kira-kira Mbak, ini kita iya. berdua kesini ngapain gitu? Ngapain? Kita kan ngegosip aja dong. Bukan yang mitra suara kota. Tentu saja kita akan berbagi informasi seperti yang tadi dokter Anu sampaikan. Kita akan ngebahas seputar kesehatan paru ya dok ya. Karena kebetulan ini merupakan atau bertepatan dengan Hari Paru Sedunia. Betul. Oke. Apa dok? World Lung Day. World Lung Day. Yuk kita akan berkenalan secara jauh tentang paru-paru. Paru-paru ya. Dan pokoknya tentang paru-paru ya dok ya. Kesehatan paru-paru seperti apa sih? Yuk kita dengarkan informasi dari Dokter Anung dan Dokter Adrian. Mungkin Dokter Anung bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya Hari Paru Sedunia itu yang seperti apa sih? Kalau menurut dokter sendiri Hari Paru itu penting nggak sih untuk memahami, untuk dipahami semua orang kayak gitu. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan dulu dok bahwasanya kita ini lagi streaming di Radio Garden, jadi bisa disiarkan dimanapun, bisa didengarkan. Jadi nggak perlu ini nunggu namanya frekuensi deket harus di Kota Probolinggo, enggak dong ya kan, karena streaming kita bisa didengarkan di penjuru dunia sana. Luar biasa negeri ya. Kemudian betul, dan RSUD Dr. Muhammad Saleh tentu saja selalu live ya untuk menyiarkan informasi ini di kanal Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Yang mau tanya-tanya silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di sini di via WhatsApp kami di 081336460000 atau melalui kolom komentar di live Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nanti kita akan baca, kita akan tahu informasinya seperti apa ya. Oke, lanjut kita kembali ke laptop karena Dokter Anung kali ini membawa laptop nih. Ada contekan
aturannya ya Mbak ya, biasa nggak cuma sekolah aja yang nyontek jadi Betul, karena kan sudah lulus, seperti sudah yang nyontek. disampaikan oleh Dokter Anung, yang namanya ilmu itu berkembang setiap saat. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus tetap belajar ya dong, nggak hanya dokter, ternyata nggak hanya anak sekolah, ternyata dokter juga harus ikut berkembang, upgrade skill kayak gitu ya dok ya. Oke, kita akan ngebahas seputar Hari Paru Sedunia dan mengkulik seputar jauh lebih dalam lagi seputar kesehatan paru. Silakan Dokter Anung. Ya, terima kasih Mbak. Hari Paru Sedunia itu atau World Lung Day diperingati setiap 25 September. Jadi setiap tanggal 29 September itu kita akan lebih mengetahui apa saja ya harus kita concern atau kita perhatikan tentang kesehatan paru pada umumnya ya. Kemudian merupakan hari advokasi dan aksi global untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan paru dan pentingnya paru yang sehat demi untuk meningkatkan kualitas hidup serta untuk mendorong pencegahan serta penanganan penyakit paru pada khususnya, seperti itu Mbak. Oke, ternyata memang harus concern banget ya. Betul. Jadi mulai dari anak-anak kita harus perhatikan sampai lansia. Tidak boleh diabaikan karena paru-paru ini salah satu organ penting dalam tubuh, ya dok. Sangat vital. Untuk itu sangat vital sekali selain jantung. Betul. Oke, kalau menurut Dokter Adia sendiri, sejauh mana sih kalau dilihat dari kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan paru khususnya ini dok? Iya. Untuk saat ini, Dok? Adalah sesuatu yang perlu kita sangat prihatin ya. Memang makin dari zaman dahulu sampai sekarang itu jumlah perokok baik itu yang aktif maupun pasif, bahkan sekarang ada yang tersier atau third hand smoker itu juga makin meningkat, bukan tambah menurun tapi makin meningkat karena jumlah penduduk juga meningkat ya. Terus juga dengan adanya polusi udara juga di kota-kota besar terutama, nah itu makin membuat fungsi paru kita jadi menurun. Dan adanya Hari Paru Sedunia ini kita ingin mengingatkan masyarakat terutama warga Kota Probolinggo untuk setidaknya mulai untuk menjaga dengan melakukan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk ya at least untuk berhenti merokok aja. Itu suatu langkah kecil tapi sebenarnya sangat besar dan sangat membantu untuk kesehatan dari paru itu. Oke, jadi perokok pasif, intinya rokok ini menjadi penyumbang terbesar ini ya, menurunnya kualitas kesehatan paru. Ya dok ya, salah satu. Tidak hanya rokok konvensional ya, Mbak, Oke. juga termasuk rokok Elektrik ya. Sebahaya mana sih dok rokok elektrik sama manual tuh dok? Sama bahayanya. Sama bahayanya ya, Jadi Dok? beberapa kandungan di rokok elektrik itu sebenarnya juga sama terkandung di rokok konvensional atau Oke. rokok yang biasa. Cuman kalau di rokok yang elektrik itu kan ditambah perasa-perasa Mbak, Iya, sehingga perasa pewangi. Ya, dok? perasa pewangi, kemudian bentuknya juga berbeda. Yang satu kan bentuknya mungkin kretek, sedangkan yang dengan elektrik itu adalah liquid, sehingga merasa bahwa kalau semuanya rokok konvensional itu kan langsung asapnya masuk ke lagi. paru, sedangkan kalau yang liquid lebih ke banyak yang dingin. Padahal sebenarnya intinya Sama aja ya, nggak Dok? ada bedanya antara yang rokok konvensional atau rokok elektrik. Bahkan pada rokok elektrik itu bisa ditambahkan beberapa jenis yang berbahaya, obat-obat. Seperti yang kita ketahui, ini ada salah satu artis Indonesia nih, jadi gosip ini juga itu Ini kan contoh dok. ya Contoh nyata. mendapatkan rokok elektrik tapi sudah ditambah obat namanya etopidat, yang itu merupakan salah satu obat yang berbahaya, daftar G, yang bisa terindikasi sebagai obat untuk narkotika. Seperti itu. Sehingga itu sangat berbahaya. Dan di vape sendiri atau ya saya boleh sebut ini rokok elektronik di Singapura itu sebenarnya sudah dilarang, sedangkan di tempat kita masih beredar. Bahkan pada underage, maksudnya anak-anak yang masih di sekolah itu sudah terpapar sebagai rokok elektronik. Padahal mereka ini sebenarnya kan
belum waktunya ya. Betul. Saya rasa, tapi karena lifestyle atau gaya hidupnya, Lingkungan. ada teman yang merokok, ini bukan Ikut-ikutan. bukan rokok konvensional. Kalau rokok konvensional mungkin identik dengan yang saya usia yang lebih dewasa Iya. ya. Gitu. Jadi mereka lebih memilih elektrik. rokok elektrik maksudnya Aha. kayak gitu. Dan sekarang pun tidak ada beda gender kalau pada rokok elektronik, Ya. rokok Elektrik ya, Dok? Jadi perempuan pun laki Pakai. sama. Ya, gitu. Padahal bahayanya luar biasa. Sangat berbahaya kalau Sangat kami sebagai dokter berbahaya. paru sih berpikiran bahwa rokok elektrik dengan rokok konvensional tuh sama. Sama ya, Dok. Namanya Kandungannya juga FAI sama. juga gitu. Bahkan kalau yang di elektrik itu ditambah beraneka ragam Zat yang berbahaya. Iya, yang berbahaya. kita nggak tahu apa yang Iya. ditambahkan di Tambahkan. dalam cairannya itu, bisa narkotika, bisa obat-obatan yang membuat kecanduan. Makanya Iya. kenapa lebih sulit untuk berhentinya untuk yang rokok elektrik daripada rokok yang biasa begitu. Jadi sama ya, Dok, Betul. antara yang pasif sama yang aktif ya, Dok ya. Nggak jauh beda. Nggak sebenarnya. jauh beda. Jadi, tetap ada, tadi dokter Anda sudah bilang bahwa ada first hand smoke, kemudian ada second hand smoke, kemudian ada third hand smoke. Ya karena menempelnya atau akibatnya sama. Yang Tidak kasihan berbeda. itu yang pasif ya, apalagi anak-anak. Iya. Orang Iya. tuanya merokok, menghinggap tuh yang namanya asap di baju, kemudian gendong si Iya. baby. Iya. Nah, ini Itu terpapar hand smoke. Jadi dong. dia langsung terpapar oleh asapnya. Iya. Oleh bau rokok yang ada rokok di baju, Atau di ruangannya, di yang ruangan. sudah pernah, ya, ke nempel di mungkin di sofa atau di gorden atau di tempat yang mungkin untuk public area Oh, ya iya. juga, tapi ternyata ada yang di sana nggak tahu. Nah itu bisa tetap kalau mungkin kalau sesekali sejam 2 jam ya mungkin nggak apa, tapi ini udah Berkali- berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun terpapar. Bisa. Oh, juga. oke. Selain rokok yang menyebabkan kesehatan paru ini terganggu, apalagi nih, Dok? Iya, jadi memang kita balik lagi ke beberapa penyakit paru yang sudah kita kenal ya. Iya, Jadi Dok. selain paru molor, ada juga asma, tuberkulosis atau TBC, terus juga ada kanker paru, Oke. terus juga bisa Bronkitis. bronkitis atau radang di saluran parunya itu juga Oke. bisa. Jadi penyebabnya itu sebenarnya macam-macam, nggak cuma asam Pneumonia rokok. juga termasuk nggak sih, Dok? Pneumonia, Termasuk infeksi paru ya? itu juga. Jadi bisa ada bakteri, Oke. virus, terus juga polusi udara, Oke. bahkan kayak mungkin semacam serbuk kayu itu juga Iya. bisa menyebabkan penyakit paru, Paru. juga. Terus kemarin juga masih inget ya yang terakhir kita siaran ada yang menanyakan kalau burung Ya, itu di mana betul, menyebabkan asma. dokter. Ya, jadi Saya kayak jadi bulu ini binatang. ini apa hubungannya burung dengan paru-paru kan gitu? sangat berhubungan. Sangat berhubungan Itu ya, juga Dok ya. Bisa menyebabkan. Jadi sebenarnya cukup banyak hal-hal yang membuat paru kita menjadi rentan. Nah, Iya. untuk menjaganya dan untuk biar nggak sampai terjadi itu kan kita lebih baik mencegah ya. Betul, daripada dokter. mengobati ya. Itulah yang mau kita sampaikan. Sebenarnya ada 6 ininya untuk hari paru ini. Ya, apa nih, Dok? Satu. Dok, udah kayak berhitung Udah ya, menyatet dokter ya, Anunya. nyatet ya. Tapi memang harus dijabarkan nih, Dok, Iya, supaya benar. tahu semua. Yang pertama itu menghirup udara segar, breathe clean air. Oke. Yang kedua lebih aktif untuk olahraga. Yang ketiga vaksinasi untuk mencegah penyakit infeksi paru. Yang keempat berhenti merokok atau bebas dari asap rokok. Yang kelima makan yang pasca lima sempurna atau yang seimbang. Kemudian yang keenam kita melawan dari perubahan iklim, karena makin sekarang iklim juga mempengaruhi dari fungsi atau paru dari pasien-pasien ini, karena
ketidakjelasan kayak biasanya ini yang dingin ternyata jadi panas, yang biasanya Ya. musim panas kok jadi dingin, sering hujan apa dan sebagainya. Nah itu juga pengaruh juga, atau bahkan juga ya sekarang kan lagi musim angin ya. Ya, Nah angin ini juga makin memperparah, biasanya yang asma itu lebih sering terkena Sering kambuh asmanya. Begitu. Oke, jadi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan, salah satunya adalah rokok, kemudian musim ya dok. Genetik juga bisa dok? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi ada Seperti apa beberapa nih? penyakit apa itu paru yang disebabkan oleh genetika. Genetik. Salah satunya yaitu tadi asma. Kita tadi pagi kebetulan pre-launching ya. Pre-launching apa, Dok? Pre-launching untuk ada kita komunitas asma, Mbak. Oh, ada komunitasnya. Di Rumah Sakit Oke. Dr. Muhammad Saleh. Jadi pasien-pasien asma itu kita Kumpulkan. anukan di suatu wadah ya Kak. Oke, dikumpulkan. Untuk Oke. ya sebagai tempat untuk mungkin Sharing, edukasi. kemudian edukasi. Aha. Nah itu di salah satunya adalah ada kegiatan namanya senam asma. Tadi kan juga salah satu poin penting pada Hari Paru Sedunia ini adalah untuk berolahraga. Jadi kita mengenalkan namanya senam asma. Emang beda sama senam lain-lain? berbeda. Oh, beda ya, Dok, ya? Jadi memang namanya senam asma dikhususkan untuk pasien-pasien yang Asma. asma. Jadi Oke. kita memulai untuk mengenalkan untuk adanya senam asma untuk pasien-pasien ini, sehingga apa bisa lebih terjaga lah apa itu kualitas hidupnya, Jadi nggak sehingga bisa bisa kambuh, nanti apa gitu. peningkatan dari paru-parunya juga lebih baik, maksudnya Aktivitas paru-parunya lebih baik, lebih Nah, mampu gitu ya dok ya? Betul. Jadi kekambuhannya makin lebih rendah, maksudnya begitu. Kemudian juga tadi ada juga Dr. Adrian juga menyebut tentang kanker paru. Kanker paru itu Ngeri deh dok dengarnya kanker Iya. paru. Kalau kita ngebayangin kanker udah ngeri, apalagi di paru-paru, gimana saya bayangkan? Nauzubillahi min dzalik. Nah, Ya, saya tidak bisa. Kanker bukan kantong kering loh. juga ngeri juga ya. Penyebab ya, tanggal tua gini ya dok ya. Menuju ending ini juga ngeri juga ini sebenarnya kanker. Ngeri. Pokoknya namanya kanker tuh ngeri deh dok Iya, ya. betul. Apalagi di tanggal tua. Kita butuh suntikan mbak, suntikan dana segar kayak gitu. Oke. Jadi apa itu kanker itu ya harus lebih proaktif ya mbak untuk deteksi dan screening ya. Ya. Jadi kalau deteksi itu kalau semuanya tidak ada keluhan sama sekali, tapi kalau screening untuk kanker paru itu Ya. berarti sudah terjadi keluhan. Jadi Oke. siapa saja yang kira-kira ada faktor genetik mungkin dari keluarganya, mungkin ayah, ibunya, orang tuanya atau saudaranya yang punya riwayat kanker apapun itu, kemudian memiliki riwayat mungkin merokok dalam waktu yang lama atau paparan asap, apapun itu bisa berisiko untuk terjadinya suatu kanker, terutama kanker paru seperti itu. Jadi banyak penyakit-penyakit itu yang tadi ada apakah ada keturunan, ya, bisa saja penyakit paru itu yang dari keturunan, tapi tidak mutlak karena keturunannya, tapi mungkin prevalensi atau tingkat untuk risikonya menjadi suatu penyakit itu yang diturunkan. Oke, dokter, kalau kanker paru nih, sejauh ini yang sudah berapa tahun dokter menggeluti profesi sebagai spesialis paru dokter? Ada berapa puluh tahun dok? Insya Allah 8 tahun. Berapa puluh tahun coba? Ternyata 8 tahun. Tapi pendidikannya itu luar biasa loh ya, spesialis loh ya. Waktu, tenaga dan pikiran itu 8 tahun ini dokter ada di RSUD Dr. Muhammad Saleh, salah satunya sudah mengabdikan diri di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Pasien yang menurut dokter itu gimana ya? Ada kesan tersendiri karena penyakit kanker paru itu ada dok? Sangat banyak ya mbak yang saya Satu aja dong ya. Satu aja. Jadi saya agak sampai Nanti malam. sampai maghrib nanti kalau Maghrib. semua disebutkan ya. Satu aja. Istilahnya gini mbak, jadi kita itu masih agak ini ya, sebenarnya pasien-pasien kanker paru itu kalau early detection atau deteksi dini sudah kita temukan, itu untuk PFS-nya atau
free survival years-nya itu akan lebih meningkat. Iya. Karena banyak sekarang modalitas, kemudian treatment atau terapi kanker paru itu yang luar biasa yang sudah banyak ditemukan sebenarnya itu. Sayangnya saat ini itu kita masih di rumah sakit di Probolinggo ya, dimanapun itu maksudnya baik kota maupun kabupaten ini belum bisa maksimal untuk mendeteksi secara dini. Pasiennya pun datang ke kita ke fasilitas kesehatan itu biasanya sudah pada late onset atau pada level yang sudah ini ya, level yang stadiumnya sudah tinggi sehingga kita untuk kemudian merujuk pun kadang-kadang itu pasiennya yang tidak berkenan, Mbak. Jadi itulah merupakan tantangan kita untuk para dokter spesialis paru di sini untuk lebih meningkatkan kesadaran supaya itu tadi yang tadi sudah saya sebutkan antara deteksi dengan screening. Nah, perlu semuanya ini berkolaborasi, Mbak. Maksudnya gitu, tidak hanya dari pihak dari fasilitas kesehatan, tapi mungkin dari mungkin lembaga-lembaga atau stakeholder yang lainnya juga bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ini. Mungkin yang lebih ininya deh dok, yang lebih sederhananya, mungkin kita bisa screening mandiri, mungkin batuk kok 1 bulan 2 bulan nggak selesai atau bagaimana, itu mungkin screening awal dok? Iya, jadi saat ini sebenarnya sudah dari pemerintah itu kan sekarang ada cek ya untuk kesehatan gratis setiap ulang tahun. Itu merupakan suatu langkah yang baik menurut saya ya. Jadi untuk early detection atau deteksi dini itu sangat kami apresiasi, apalagi untuk pasien-pasien paru ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa lebih mengetahui sejak awal apakah ada indikasi untuk ke arah suatu penyakit paru apapun itu, tidak hanya kanker paru, tapi lebih ke spesifik untuk kanker paru itu. Kalau semuanya kita sudah temukan tadi yang Mbak bilang ada gejala itu berarti kan mulai ke screening. Itu pasti segera ke fasilitas kesehatan terdekat supaya kemudian kita bisa rujuk ke fasilitas yang lebih lanjutan untuk dilakukan pemeriksaan CT scan torak. Jadi CT scan dada dengan tanpa kontras seperti itu. Jadi tanpa obat-obatan, jadi dengan yang dibilang low dose CT scan itu bisa nanti diketahui ya. Gitu. Oke. Jadi memang kita harus aware sama diri kita ya dok ya. Jadi apa yang ada dalam tubuh kita sekiranya tidak seperti biasanya nih, tidak hanya paru-paru saja, pernafasan saya kok mulai berat. Nah ini segeralah ya, lebih baik lebih baik mencegah daripada nanti kita harus mengobati gitu ya. Selain kita merasakan sakitnya, juga biaya nanti tambah membengkak gitu ya. Walaupun ini sudah tercover sama BPJS Kesehatan ya dok ya. Oke, tapi lebih kepada kita enggak deh, saya mau menghindari saja gitu. Mungkin yang mendengarkan saat ini yang udah cinta banget sama yang namanya rokok mulai dihilangkan. Kasihan si anak kecil nih ya gitu. Kemudian tadi kanker paru ya dok. Yang tadi dokter sampaikan, dokter Adrian sempat menyampaikan paru molor. Apa sih itu? Ini kalau paru molor sebenarnya mulai awal tadi nih mau tanya. Bayangin ini bukan kayak ini yang sudah mozzarella yang molor itu ya. Itu saya bukan. Saya udah pikir gitu dok. Siang ya. Cuma kita nggak sampai molornya, bayanginnya gitu. Atau boleh deh dibayangin seperti itu, tapi bayangin parunya itu molor. Jadi dia bisa ngembang, tapi nggak bisa balik lagi. Loh, ini bahaya. Jadi kayak balonnya ini dia udah nggak elastis lagi. Jadinya udara yang masuk itu terperangkap, nggak bisa keluar, jadinya sesak kasihannya. Jadi ada istilahnya air trapping, Mbak. Udara yang terperangkap ya. Di dalam. Terus gimana dong biasanya dilakukan apa nih sama dokter nih? Kalau untuk yang terapi awal memang kita bisa kasih obat-obatan ya, ada fungsinya untuk melegakan dari saluran nafas dan mengembalikan untuk fungsinya. Cuman kalau memang sudah sangat terlambat, itu bisa dilakukan operasi atau justru dibuang parunya. Gitu. Parunya dibuang semua? Iya enggak. Mohon maaf nih. Kalau semua mah gimana caranya dia ya? Bernafas pakai insang dong, kayak ikan. Yang sakit itu bisa
ambil Oke, agar dipotong ya, yang Bu. masih sehat bisa lebih maksimal gitu. Itu penyebabnya apa sih kok molor-molor begitu? Udara tadi? Duh. Berarti balik lagi rokok ya? Kembali lagi ke laptop. Ke rokok ya dok ya? Faktor utamanya itu adalah faktor rokok. utamanya. Tidak, rokok ini bahaya Zat-zat banget yang menempel ya. di saluran nafas membuat kayaknya gampangnya gini, kalau misalnya ada suatu bahan atau suatu apa ya, selang air misalnya Oke. ya, kalau dia keisi air, it's okay kan, maksudnya nggak ada suatu masalah apa. Tapi misalnya bayangin kalau di situ kecampur ada racun, ada kita nggak tahu itu zat apa ya, kan bisa bikin pipa airnya itu jadi Sumbat, berkerak. bersumbat, nggak bisa kepake jadinya. Nah itulah gampangnya seperti itu. Oke. Saya pernah melihat di televisi sih, lagi berseliweran ini apa namanya, kayak demo apa sih, demo ini loh kalau misalnya rokok gitu loh bayangannya. Jadi kayak ini rokok itu kalau dipakai terus kemudian paru-parunya jadi tadinya putih jadinya hitam, itu benar nggak sih dok? Betul. Benar. Betul sekali. Oh wujudnya seperti Jadi kayak mohon maaf Oke. ya, kayak ada filter di akuarium Iya. kan, kalau semuanya dia tidak bisa maksimal untuk filter penjernihannya, dia akan lama-lama juga akan semakin berkerak, Iya. jadi hitam, jadi nah sama seperti itu. Jadi filtrasi dari udara itu tidak bisa bekerja maksimal karena tertutupi oleh zat-zat dari rokoknya itu, sehingga ya lama-lama yang harusnya udara bersih yang kita hirup jadi bercampur dengan zat-zat tersebut. Gampangannya seperti itu. Makanya gitu, misalnya akuariumnya udah lama nggak Nggak dibersihin, dibersihkan, sebulan kan jadi hitam juga kan, Iya. soalnya coklat lama-lama jadi menghitam. hitam, ya itu. Menggap-menggap lah mbak, Nah, akhirnya menggap-menggap ikannya. ikan. Menggap ikannya, iya. Betul. Masa paru-parunya mau diganti Iya. insang? Nah. Paru-paru kita mau diganti insang dok, Gitu. jadi ikan dong dok. Oke mitra suara kota yang mau tanya-tanya boleh aja ya, mumpung narasumber kita di sini loh. Karena nanti kalau pulang jadi kepikiran nanti dokter Adrian gimana ya dokter Adrian nih, gitu Iya, kan? kalau kepikiran nanti nanyanya bisa di Poliparu. Itu ya, Ada betul. Poliparu. Bukanya setiap hari Senin sampai hari Jumat ya dok. Iya. Oke, dari pukul 8 berapa dok? Pukul 8? Pagi jam 8. Pukul 8 sampai selesai ya. Kalau hari Sabtu buka nggak sih dok? Enggak. Enggak ya. Ada dua loh mbak, ada poli paru di atas dan poli tinggi, karena dokternya sekarang dua. Oke. Kalau Sabtu itu kalau Hebat nggak kami terus juga nanti butuh healing ya mbak ya. Maaf sekali. Oh ini ada anu Iya, dok, iya. ada atensi yang masuk nih dok ya. Kayaknya ini mau curhat. Oh. Ini ada Pak Lapendes namanya Iya, ya. iya. Assalamualaikum, selamat siang. Dua diva bintang tamu beliau ngomongnya tuh dari Paru, mau tanya apa ada obat tablet atau cair bisa memberhentikan perokok berat 2 bungkus per hari, apa harus kena penyakit komplikasi dulu baru bisa berhenti? Luar biasa. Karena banyak orang mau berhenti. Siap langsung. Karena ada banyak orang yang mau berhenti merokok setelah Iya. kena penyakit komplikasi dari Lapendas. Kalau tidak merokok, pola pikir bisa tidak fokus dalam menjalankan aktivitas. Masalah fisik tetap dijaga lewat jamu Jawa. Ayo dok, silakan. Baik, kalau untuk obat ya sebenarnya itu sudah ada. Oke. Bentuknya permen karet malah. Mhm. Cuma sayangnya belum di cover oleh BPJS. Oh gitu. Ini fungsinya adalah untuk Menggantikan nikotin. Menggantikan. Jadi itu adalah permen karet yang bisa dibuat apa kalau misalnya lagi pengen merokok punya Itu. permen karet itu. Jadi nggak sampai merokok. nggak sampai jadinya. merokok. Oh. Itu. Jadi untuk pemakaiannya Itu termasuk obat atau apa sih dok? Permen? iya obat, Obat. dalam bentuk permen enak kan? Enak dong mas. Iya. Banyak upaya berhenti merokok ya. gitu, teman-teman. Jadi nggak cuman dalam bentuk yang tadi yang apa permen itu karet tadi. permen karet ya. Jadi ada namanya juga patch. Jadi Oh itu kayak patch. ini Iya, kayak koyok. koyo. Kayak koyo itu yang ditempel mbak. Oke. Itu namanya nikotin pengganti replacement terapi. Terapi. Jadi nikotin Mhm. replacement terapi itu yang
berbagai macam bentuk sebenarnya yang sudah dikembangkan di dunia untuk upaya berhenti merokok itu. Jadi bisa dalam bentuk yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adrian itu permen, kemudian ada yang bentuknya Koyo gitu ya. juga ada bentuknya seperti rokok tapi bukan rokok kayak gitu. Bentuknya rokok bukan rokok, dibakar nggak sih dok? Jadi seperti vape kayak gitu, Oh, seperti vape. elektrik, tapi dia isinya bukan Bukan nikotin. Ya, bukan yang perasa-perasa itu, tapi suatu obat yang memang direkomendasikan. Tapi itu semua sayangnya belum ada tersedia di Indonesia kecuali yang bentuknya permen. Karet tadi itu sudah ada. Sudah ada yang dalam bentuk yang permen karet itu sudah ada dan itu ada dosisnya. Memang karena suatu obat jadi memang ada dosis dan harus dengan resep dokter tentunya seperti itu. Harus dan dengan tidak resep tertanggung oleh BPJS. Berarti ini adalah termasuk obat keras ya dok ya? Sebenarnya bukan obat keras juga. Bukan, cuma tapi memang tidak diedarkan ya, tidak dok ya? diedarkan secara Bebas. seperti itu karena takut nanti mungkin ada Disalahgunakan. seperti itu. Benar. Kenapa kok tadi dibilang kalau semuanya saya berhenti merokok jadi nggak bisa Fokus. karena memang ada aditifnya. Jadi ada siklusnya Yang bikin nyandu mau gitu kan? Iya, jadi ada namanya withdrawal syndrome-nya. Jadi ada kecanduannya, jadi efek seperti gejala putus obat, tapi ini gejala putus rokok, gejala putus Saya pikir nikotin. putus cinta dok. Itu juga nggak enak juga, Mbak. Nggak enak juga ya dok. Iya. Tantrum jadi namanya itu nanti dok. Nah, itu jadi makanya Ya. memang rasa itu yang akhirnya kembali Muncul. lagi ke mantan. Oke. Kemana? Pokoknya ya. Putus. Ke mantan kata dokter nih ya. Supaya nggak ngantuk ya dok ya dengarkan. Oke, kalau minum jamu nih, jamu Jawa bagaimana nih pendapat dokter? Mungkin yang berpengalaman. Oke. Aduh. Sering minum obat jamu Jawa. Kalau gini, kalau untuk jamu Jawa yang memasak, yang dibikin sendiri aja, yang Oke, lebih kayak natural. kunir gitu ya. Benar, sekali. Herbal ya. Seperti itu, Oke. yang dimasak sendiri, digodok sendiri. Kan kita nggak tahu kalau misalnya yang sudah dalam bentuk serbuk, itu benar pembuatannya tidak dicampur obat-obatan atau enggak, karena Atau serutan ini kayu kan kita nggak tahu. ya, agak seret ya kalau dicampur di jamu ya. Enggak, maksudnya kalau jamu Jawa setahu saya itu dulu pernah ada yang dicampur seperti obat-obatan steroid, obat-obatan yang Analgetik. nyeri. Jadi malah memberi kesannya ini ada efek nih di tubuh, padahal banyak sebenarnya itu, ada banyak, obat-obatan. Iya, Kan kita dok, nggak tahu betul. juga kan, Iya. nggak bisa langsung kan kita bukan orang yang nganggur banget ya mbak, Iya, ya tiap jamu kita ngecek. ngambil, kita tes ini ada obatnya kan, enggak. Ada rananya sendiri, BPOM kali ya. Daripada ini ada BPOM sendiri, ada BPOM yang memeriksa. Nah, yang bisa kita lakukan kalau bisa, memang obat-obatan atau herbal-herbal itu bermanfaat kalau kita bisa cara mengolahnya. Betul. Seperti itu. Gitu ya, Pak Lapendos gimana nih mau berhenti merokok? Mungkin mindsetnya udah dirubah ya. Nanti kalau saya sakit mau berhenti merokok itu jangan, mindsetnya mulai sekarang nih dirubahnya ya. Iya. Kalau tidak sekarang Jangan kapan sampai lagi? sakit, Jangan tolak dong. jangan nunggu komplikasi Jangan. gitu loh. Banyak sekali komplikasi, nggak cuma paru ya mbak untuk Betul. rokok itu ya. Iya. Jadi kan rokok itu hampir mengenai semua ini ya. Jadi Iya. bisa ke jantung, bisa ke otak dan sebagainya. Bisa. Sampai ada yang dilubangi itu ya dok. Nah, Itu juga karena salah satunya. Nasofaring juga. Oh itu Pak Rapendos, ayo gimana mau berubah Padahal atau di mau? bungkus rokoknya sendiri kan sudah ada contohnya ya mbak Iya, ya. cuma kan kayak mungkin apa sih ini? sih ya? Kenapa lubang gitu. Kalau misalnya pengen dapetin ini dokter bisa konsultasi dulu berarti ya Iya. ke poli paru ya. Kemudian ada terapi lain nggak sih dok? Kayak misalnya kamu harus fokus gitu ya. Kalau untuk upaya berhenti merokoknya sebenarnya banyak step-stepnya mbak. Biasanya memang kita dari dokter paru sendiri itu biasanya kita bentuk tim. Jadi tidak hanya dokter paru sendiri yang akan mengatasi upaya berhenti merokok ini, tapi beberapa sejawat lainnya juga. Biasanya kita akan
gabungkan dengan dokter yang lainnya, maksudnya seperti dokter jantung, Ya. apakah ada kelainan di jantungnya juga, Ah. atau dokter penyakit dalam, seperti itu. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan dokter psikiater. Untuk apa? Bukan karena ada sesuatu tapi karena ada gejala putus obat tadi yang kita harus waspadai nanti. Betul. Dari sisi psikologinya, emosinya, nanti bagaimana menata laksana. Dan untuk sebelum itu kita beberapa step, mulai dari ada kita kuesionernya dulu, pakai Tanya kuesioner jawab Strong, ya. Oke. Kemudian tingkat adiksinya bagaimana, apakah termasuk ringan, sedang, berat, kita tentukan dulu. Nah itu yang akan melihat apakah ini berhenti segera, stop, atau mulai bertahap. Atau nanti kamu kembali. Nah itu jadi kita dari step-step yang tersebut itu kita akan menentukan asesmennya pasien ini mau bagaimana dengan tentu saja dengan kolaborasi yang teman-teman sejawat yang lainnya seperti itu. Oke, ternyata Jadi tidak susah. hanya langsung saya hari ini, tapi yang paling di antara semua itu yang terpenting itu satu, niat untuk Nah. berhenti merokok. Niat dan konsisten ya dok ya. Itu soalnya tidak dijual di online. Itu nggak ada di poli juga nggak ada itu. Betul. Ada pertanyaan dari Instagramnya RSUD Dr. Muhammad Saleh yang lagi nyimak nih dok, dari Ahmad_Fotoni05. Paru-paru basah itu terjadi karena apa sih dok? Kata nenek saya karena sering tidur di lantai. Apa benar dok? Apa paru-parunya terendam air atau bagaimana ya? Jadi basah. Gimana nih dok? Siapa nih yang mau menjawab nih? Silakan dokter Adrian. Untuk Mas Ahmad Fatoni, iya memang sebenarnya itu adalah mitos ya. Mitos ya? Mitos. Kalau tiduran di lantai itu mitos. Saya juga sering tidur di lantai. Tidur di lantai, alhamdulillah, Sampai sehat ya, Dok, ya. banget ya. Atau lagi panas gitu ya. Tiba-tiba. Bisa jadi paru-paru basah. Paru-paru basah itu Istilah efeknya medisnya apa itu sih dok? bukan- Paru-paru Effusi basah. pleura. Jadi Apa, Dok? ada cairan. Effusi pleura. Effusi Iya, di pleura. dalam paru biasanya. Jadi kondisi paru yang seperti apa itu? Jadi ada cairan di Oh, ada cairan di paru. Di dalam di rongga paru, di rongga dada itu. Jadi dia cairannya produksi terus jadi menekan parunya jadi sesak. Oh gitu. Jadi kan memang kan kita dalam tubuh itu 70, kalau nggak salah 70 sampai berapa puluh persen itu adalah air ya. 70%. Iya, kalau pada 60 sampai tempatnya. 70 ya pada tempatnya. Nah, ini juga pada tempatnya nih. Nah, ini dia. Jadi makanya paru-paru basah itu disebutnya ya, Dok, bukan karena tidur Iya, bawah. Karena paru itu kan harusnya diisi udara ya, bukan Iya. diisi air. Iya. Nah, itu. Saya juga dulu pernah mendengarkan seperti ini nih dok. Sampai saya berpikir kok bisa ya basah karena apa? Lantainya kenapa gitu loh. Ternyata nggak kayak burung itu tadi dok. Ya, bukan. Antara- Jadi memang kalau untuk tiduran di Lantai. lantai atau juga biasanya kalau keluar malam ya, Ya. yang kena udara dingin. Dingin, Itu katanya bisa bikin paru-paru basah. Oke. Sebenarnya itu adalah suatu ya mungkin suatu mitos yang diciptakan oleh masyarakat biar nggak keluaran malam, malam, atau nggak tidur di bawah. begitu. Betul. Tapi sebenarnya lebih kompleks lagi penyebab dari paru basah itu. Oke. Bisa macam-macam, bisa infeksi, bisa kanker itu, kanker di pleura bisa. Terus karena gagal ginjal juga bisa, paru-parunya jadi kerendam air. Jadi macam-macam penyebabnya, makanya harus dicari untuk effusi pleura ini apa yang Oh, menyebabkan dia ada penyebabnya cairan di apa? situ gitu. Biasanya Jadi yang tuberkulosis juga ciri-cirinya bisa. apa sih kalau paru-paru basah sama batuk-batuk gitu? Sesak juga. Oh, sesak. Batuk bisa. Oh. Banyak hal sebenarnya yang pasien paru itu rata-rata hampir mirip mbak gejalanya. Apa? Jadi Sama. biasanya Sesak, pasien sesak dengan banget. penyakit paru, biasanya pasien itu datang dengan sesak, Ya. kemudian ada mungkin batuk, kemudian Batuk lama ya berarti, Dok? Ada, ya macam-macam tergantung ininya. Nah, memang untuk itu berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan supaya kita bisa lebih Segera tahu ya, Dok, mengetahui ya. apa sih penyebabnya dari batuk sesaknya. Jadi batuk sesak itu kan bukan suatu diagnosis ya, tapi merupakan suatu gejala atau simptom. Nah itu yang harus kita work up lebih lanjut atau kita istilahnya temukan penegakan diagnosisnya apa. Jadi nanti Gitu. mudah untuk tata laksana pengobatannya Yang sesuai dengan gitu ya. penyebabnya. Jadi tadi effusi pleura juga bukan murni suatu penyakit ini, biasanya karena akibat dari suatu
penyakit yang lainnya, bisa paru, bisa non paru. Maksudnya Oh, gitu. gitu. Bisa paru tadi yang sudah disebutkan Dokter Adrian, salah satunya karena infeksi apapun, apakah bisa TBC, bisa pneumonia seperti itu, atau bukan penyakit infeksi tapi merupakan suatu keganasan. Keganasan itu bisa di parunya, bisa di luar paru juga, seperti itu. Kemudian dari penyakit gagal jantung juga bisa mengakibatkan adanya penumpukan cairan, karena ya namanya gagal jantung, dia gagal mensirkulasi aliran darah sehingga menumpuk salah satunya cairannya. Gagal ginjal juga sama. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan adanya penumpukan cairan di paru. Jadi tidak hanya murni ini pasti karena parunya saja. Ya. Bisa kita anukan dari segala semua ini ya dok ya. Jadi jangan salah artikan dokter tadi bilang ya, paru-paru basah bukan hanya paru-paru saja, tapi jantung bisa dan organ yang lain bisa. Tapi jangan ngomong jantung basah. Iya, yang pasti bukan dari tiduran di lantai. Bukan dari tiduran di lantai ya. Gitu. Oke, benar kata Dokter Adrian. Mungkin ini adalah pengalihan supaya orang-orang dulu nih punya banyak ini kan, trik kan ya, supaya anak-anaknya jangan keluaran malam, nggak tidur bawah, gitu kan. Biasanya ini menjadi ini loh trik para orang tua untuk mengelabui anak-anak gitu kan ya. Jangan makan banyak ikan gitu kan. Nanti gatel-gatel padahal harus berbagi dengan yang lain. Gitu kan ya dok ya. Iya. Oke. Nah selain ini kita akan coba ngebahas. Tadi kan sempat dokter Anung menyampaikan bahwasanya perlu adanya pemeriksaan secara intensif kalau udah ada tidak sesuai atau tidak seperti biasanya nih, harus melakukan pemeriksaan dan tidak boleh didiagnosa sendiri ya dok ya. Kemudian beli obat bebas di luar sana, wah ini tambah bahaya dok. Iya kan dok, harus diketahui dulu penyebabnya, kemudian bisa nanti tata laksana kalau memang harus dilakukan pemeriksaan intensif, ada rongsen juga ya dok, kemudian dilakukan apa lab ada juga dok? Betul, ada semuanya bisa. Montox itu? Mantap ada. Di puskesmas pun bisa dikerjakan. Bisa ya dok ya. Maksudnya di fasilitas kesehatan pertama, mantap itu bisa dikerjakan. Ini masih bisa tercover kah dok? Bisa tercover. Jadi sebuah istilahnya yang memang sesuai dengan diagnosisnya itu insya Allah akan tercover. Oke. Kemudian kalau sudah didiagnosa, diketahui penyebabnya, tata laksananya sudah tahu, treatment apa yang harus dilakukan, kemudian sembuhnya bisa normal seperti semula nggak sih dokter? Tergantung penyakit mana dulu. Kita masing-masing itu masing-masing ada plus minusnya ya. Jadi masing-masing pasien ini beda. Itu tergantung pasiennya, tergantung diagnosis penyakitnya, tergantung penyebabnya. Jadi seberapa parah gitu ya. Ada yang benar-benar tingkat keparahannya dan sebagainya. Seperti normal ada. Oh ada. Oh ternyata ada ya. Iya. Tapi ya juga jangan menyepelekan dong ya. Begitu. Jangan apalagi mendiagnosa sendiri, apalagi minum jamu di luar sana yang tidak ini ya gitu. Tapi kalau untuk makanan gimana nih dok? Kalau udah masalah kesehatan paru. Kalau menjaganya ya untuk makanan. Untuk makanan bebas atau ada pantangan sih? Ini yang mungkin kita juga perlu juga koordinasi atau kolaborasi dengan bagian gizi dan juga dari puskesmas dan dinas kesehatan ya. Memang untuk gizi ini yang baik, kalau yang berlebihan kan tidak baik ya. Betul. Kadang kan orang dibilang nggak ada pantangan, terus langsung makan semua, mulai dari makanan Indonesia sampai makanan Korea semua dicoba semua ya, yang nggak pedes sampai pedes dirasakan semua. Tapi kan itu tidak boleh ya, maksudnya harus yang balance, ada proteinnya, karbohidrat, ada serat, dan lagi di kesehatan juga mempromosikan isi piringku itu kan juga ada pembagiannya berapa, sepertiga seperti itu. Nah, kalau sudah menjaga makanan dan tidak berlebihan, itu pasti semua penyakit akan bisa dihempaskan ya. Begitu. Oke. Kalau untuk khusus dari yang berefek ke
paru kayaknya belum ada. Belum ada. tantangan, Mungkin cara kecuali pengolahan ya? bikin Iya. alergi itu Oh, baru oke. yang Biasanya dikeluarkan. memang kalau semuanya ya tetap ya semua penyakit itu kan tergantung underlying disease atau penyakit dasarnya. Oke. Jadi kan kadang-kadang pasien paru itu juga memiliki penyakit dasar atau penyakit komorbid. Nah, Mhm. itu yang lebih utama kita concernkan. Contohnya pasien TB dengan diabetes. Jadi otomatis dietnya itu adalah diet untuk diabetes. Iya. Kemudian kalau ada semuanya pasien dengan semuanya pasien PPOK atau paru molor dengan ada hipertensi, maka yang lebih utamanya adalah kita tata laksana dietnya adalah untuk yang menghindari Hipertensi. hipertensinya. Jadi bukan untuk PPOK-nya. Oh. Secara spesifik sih tidak ada khusus. Tadi Dokter Adrian sudah menjelaskan bahwa lebih utamanya adalah kita ke isi piring Isi piringku. sesuai dengan Oke. tagline-nya dari Dinas Kesehatan. Mhm. Juga mungkin yang lebih kalau untuk yang tadi apakah ada alergi atau tidak, ya mungkin yang makanan-makanan yang dengan food processor, Iya. maksudnya yang diolah, Diolah. makanan beku atau kemudian dengan makanan yang berpengawet atau yang itu yang lebih baik kita hindari. Hindari. Mungkin lebih yang kita menggalakkan lagi budaya untuk mungkin sayur, kemudian Betul. buah, kemudian susu dan sebagainya. Itu Dengan sesuai cara yang mudah, semakin mudah cara pengolahan maka semakin sehat ya dok ya. Betul. Dengan cara digodok, direbus, dikukus ya, gitu meskipun ya. lebih mudah beli daripada masak sendiri ya, tapi lebih mudah lagi Maksudnya, sekarang iya. produknya daripada tinggal tekan, Tekan, kirim itu, depan ya, rumah Kirim ya. ya. tapi mungkin itu memang, nah ini contohnya seperti itu yang nggak boleh ditiru. Berarti jangan dicontoh dong dok. Ya, nggak boleh ditiru. Pakai Nggak boleh disclaimer, ditiru ya. nggak boleh ditiru itu. Tidak untuk ditiru. Oke, mitra suara kata seru banget ya ngobrol kita walaupun siang tapi tetap melek karena apa informasinya pasti bisa masuk langsung ya ke memori kita karena memang kita sambil nyantai ya dok ya udah kayak podcast aja kita ya kita sambil nyantai tapi tetap ya kita fokus pada materi kita terkait dengan kesehatan paru. Memang tidak bisa lepas ya yang namanya paru-paru itu sudah vital banget udah nggak bisa ditawar apa-apa ya kalau udah yang namanya ini kesehatan paru apalagi paru ini penting banget loh dok ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak bisa bernafas karena sesak Sangat nggak bisa, nafas. Mbak. Nanti kan ada lagunya sudah separuh nafasku. Iya dokter bikin meleleh siang-siang. Karena kan di dunia kan separuh kan ada parunya di Oh nafas itu. iya betul. Cuma ditambah K Separuh. separuh nafas. Separuh. Oke mitra suara atas tunggu nih nggak ada yang mau tanya coba mas dicek di Instagram. Oke saya rasa mitra dengar semua dan ini ya para pemirsa di Instagram RSUD Dalam Rumah Masalah dalam ya, kan, boleh mungkin menambahkan ya tadi selain kita melakukan olahraga, Oke. jaga pola makan, berhenti merokok, terus menghindari polusi udara. Nah, ini mungkin satu yang jarang orang tahu, yaitu adalah vaksinasi atau Vaksin. imunisasi. emang ada dok Loh, vaksinnya Loh, bukan cuma anak kecil. berarti saya belum vaksin dok saya harus vaksin nih Nah, vaksinnya ini gimana dok Nah, jadi kalau misalnya yang sedang ada ini bisa ada vaksin untuk pneumonia. itu bisa dilakukan siapa saja dok Siapa saja. dari mulai anak-anak Saja. bayi oh bisa Memang lebih direkomendasikan pada usia yang lansia. Oh, Cuman oke. orang-orang yang berisiko untuk terkena pneumonia, contohnya pada pasien-pasien yang ada komorbid yang tadi sudah disebutkan, itu kita bisa sarankan untuk melakukan vaksinasi. Oke. Tidak cuman pneumonia, influenza juga sekarang ini Ada merupakan bisa dikerjakan untuk orang dewasa disarankan. Apalagi kalau semuanya ini kok saya sering kena flu ya. Tahun ini aja saya sudah 3 kali. Maksudnya kayak gitu kan ada beberapa orang yang kok sering kena flu dan sebagainya. Nah, mungkin bisa memulai dengan pencegahan dengan imunisasi influenza. Atau sekarang ini yang saya tahu bahwa untuk negara-negara yang di luar ya, sebenarnya ada yang kita akan mengunjungi. Kalau kita tidak mendapatkan vaksinasi yang lengkap juga dilarang untuk dikunjungi. dikunjungi.
Vaksinasinya ini bisa didapat di mana, Dok? Bisa. Mungkin kalau sekarang ini bisa di bagian ini ya, kesehatan kelautan itu juga ada. KKP ya. Terus kalau Dokter-dokter dulu praktek juga iya bisa ya? bisa. Kalau dulu Tapi tercover nggak sih, Dok? Ini Tidak, sayangnya. Oh, sayangnya. sayangnya tidak. Iya. Tapi ingat nggak dulu yang waktu 2021? Iya, waktu COVID. COVID kan kita bervaksin sampai berseri-seri. Iya, ya betul. Kan, sinetron ya. Nah, sampai berseri-seri karena itu sengaruh itu ternyata vaksinasi. Dan mungkin sekarang kemarin kan ditanggung pemerintah alias gratis ya. Nah, ini kalau memang punya rezeki bisa untuk melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit infeksi karena bisa jadi pneumonia atau juga influenza atau penyakit-penyakit paru karena virus atau bakteri yang lain. Bahkan untuk penyakit paru molor pun itu juga disarankan untuk dilakukan vaksinasi untuk pneumonia. Walaupun sudah terkena didiagnosa juga bisa, Dok, dilakukan. Karena iya, Oh. karena Untuk terjadi mencegah komplikasi. biar tidak terjadi Oh, komplikasi. selanjutnya. Oh, gitu. Kalau yang kemarin kita dapat vaksinasi untuk COVID beda nggak sih, Dok? Beda. Oh, beda. Beda banget. Ya, jadi Oke. itu kan lebih ke arah virus ya, viral. Dan sekali lagi vaksinasi itu tidak hanya untuk kepentingan seseorang saja, tapi juga untuk menciptakan namanya herd immunity atau imunitas kelompok. Jadi semakin banyak orang yang terkena mendapatkan vaksin, Vaksin. maka kekebalan kelompok itu juga akan meningkat. Oke. Contohnya kan dulu kita beramai-ramai ya divaksinasi COVID, Aha. sehingga alhamdulillah sekarang COVID itu sudah hampir tidak ada ya. Oke. Angkanya saat ini kasusnya pun sudah jarang kita temui. Nah itu, jadi vaksinasi itu tidak hanya mencegah seseorang, tapi juga mencegah untuk terjadinya kelompok ini terkena penyakit yang Penyakit lebih itu. parah. Jadi juga mencegah Oh. komplikasi dan sebagainya. Oke, untuk masanya, jangka masanya vaksinasi itu kita butuh vaksinasi itu setahun sekali atau 2 tahun sekali atau berapa? Tergantung Ada vaksinasinya. vaksin apa dulu Ya. nih? Apakah yang influenza atau pneumonia? Kalau influenza berapa, Dok? Berapa Influenza jangkanya? biasanya 1 tahun, 1 tahun boleh, sekali 6 bulan ya. sampai setahun kayak gitu. Oke. Kalau ada juga kayak vaksin pneumonia itu dia ada yang dia diulang setiap tahun, ada yang cuma sekali seumur hidup, ada gitu. Oke. Tergantung dari jenis. Ini ada anak kumannya. kecil yang didiagnosa pneumonia. Nah, ini bisa ya, Dok ya? Dilakukan kalau vaksin. pada anak-anak Ya. itu yang 5 dasar dulu yang kita utamakan. yang imunisasi di puskesmas Imunisasi itu. 5 dasar yang itu kan gratis ya. Iya. Yang gratis yang bisa diperoleh dengan kontinju, dan mungkin nanti ada juga boosternya. Biasanya kan beberapa kan di booster pada waktu dia usia berapa, Bener. waktu ada juga kan dengan waktu sekolah dasar ada juga kan itu Iya. mendapatkan vaksinasi Kelas juga. 5, Nah, kelas seperti 6 itu. itu biasanya dikasih vaksin Oke. gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau pada anak-anak justru vaksinasinya Lebih banyak. bisa lebih banyak, pilihannya juga lebih intensif ya waktunya kan biasanya kalau ada timelinenya kan sudah banyak Iya, jadwalnya jadwalnya sudah ada dibandingkan katanya pada ya. saat Dewasa. orang dewasa itu malah yang tidak jelas vaksinasinya Iya. maksudnya gitu. Oke. Lebih ditanggung juga vaksinasi pada anak-anak kan, Anaknya. dan itu pun juga biasanya serentak. Jadi kan ada bulan imunisasi. Iya, Nah, itu. Jadi dari pemerintah pun concernnya sudah sangat jelas kalau untuk vaksinasi pada anak. Anak-anak ya. Pernah denger nggak Mbak kalau Apa memang itu? orang misalnya mau naik umroh atau naik Iya. haji, biasanya kan divaksin Vaksin. dulu. Nah, Tuh aku lupa vaksin apa ya namanya, Dok? itu vaksin Meningitis pneumonia. ya. Oh, meningitis. biasanya utama. Tapi Iya, sekarang ada ada juga tambahan vaksin juga pneumonia sekarang juga. pneumonia sama influenza. Oke Jadi ya. siap-siap ya, siapa yang sudah mendapatkan panggilan Iya, siap-siap. Masih Amin. panggilan Terima lagi kasih. ya. Iya. Ya, Mak, panggilan nah, jangan lupa Amin. panggilan untuk vaksinasi juga. Vaksinasi, maksudnya seperti Iya. itu. Oke, nggak terasa, udah hampir 1 jam 60 menit. Sudah, ya. Kibar sampean nggak Saya pikir masih nggak terasa ya. lanjut Mau ya. konser, Iya. Mbak. Nambah. Kayaknya seneng banget deh Dokter Adrian ini, ya. Tapi luar biasa loh ya. Nggak rencana mau di sini terus kan. Kasihan yang di Polri nanti siapa? Oh gitu ya.
Mbak Vivi mau nyari duet ya, Bu? Rencananya tuh aku mau duet sama dokter Adrian rencananya nih, tapi dokter Adrian udah Ya. udah mau pulang, udah saatnya Poli udah tutup dok ya. Iya, kalau sekarang ya udah tutup. Poli RSU memang sudah tutup, Mbak. Tapi Poli yang lain yang buka. Oke. Oke, sebagai closing statement kita dok di kesempatan siang hari ini dengan pokok bahasan yang luar biasa kesehatan paru. Silakan dokter Anung. Jadi terutama ya tujuan Iya. kita itu pada Hari Paru Sedunia ini pertama meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap bagaimana sikap kita untuk menjaga supaya ini paru-parunya tetap sehat. Yang kedua juga tadi polusi udara. Polusi udara tidak hanya disebabkan oleh Kendaraan. kendaraan bermotor atau pabrik. Jadi tapi juga hal yang kecil seperti merokok. Merokok itu jadi upaya berhenti merokok kita harapkan dimulai dari sekarang. Oke, siap, Dok. Diniatkan mulai sekarang sehingga peran serta untuk meningkatkan kualitas udara kita itu jauh lebih baik. Kemudian pencegahan, vaksinasi juga diharapkan bisa peran sertanya lebih meningkat. Isi piringku tadi untuk gizi Ya. juga bisa perhatikan mulai dari sekarang. Olahraga. Olahraga. Oke, kalau dari dokter Adrian, Iya, karena dalam rangka World Lung Day ininya motonya cuma 4 kata. apa? Paru sehat, hidup sehat. Oh, cocok dokter. Itu. Saya dukung. Paru Syukur. sehat, hidup sehat, insya Allah Iya. ya. Oke, dengan melakukan segala yang disarankan oleh dokter Anung tadi, ya, saling terkait ya. Tentunya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, ini harus tetap diterapkan. Kalau memang dirasa sakit yang berlarut-larut, jangan sampai nunggu larut deh ya. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Kalau memang harus dirujuk, ya legowo aja dirujuk supaya lebih tahu bagaimana nanti harus tata laksana ya. Dokter nanti akan mengarahkan, menganjurkan sampai benar-benar ini menjadi sesuatu yang merubah hidup kita ya, dari yang sakit karena suatu penyakit jadi sehat, bahkan bisa kembali normal ya dok ya. Oke, pokoknya kita harus tetap apa dok tadi dok, niat dan konsisten ya dok ya. Oke, niat dan konsisten dari mulai yang kecil yang akan berdampak besar, mulailah berubah dari sekarang. Dari yang kecil merokok kita hindari ya dok ya, untuk menjadikan paru sehat, hidup sehat. Oke, terima kasih dokter Adrian, terima kasih dokter Anung, terima kasih RSUD Dr. Muhammad Saleh sudah hadir bersama kami membersamai mitra dengar semua di manapun Anda berada, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di program acara Lapor Orek Kabar Bolinggo edisi kali ini di hari Jumat 26 September 2025. Saatnya saya Vivi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaan juga kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.